Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perpajakan di Indonesia. Kami dari kelompok 2, terdiri dari 3 anggota, Amalia Ramadhani, Almasari, dan Yusuf Zakaria. Apa sih itu pajak? Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Maka dari itu, pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara. Pada masa kerajaan, Raja-Raja Nusantara telah memungut pajak atau upeti dari masyarakat untuk kehidupan kerajaannya. Antara lain, untuk kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, dan menyelenggarakan acara-acara keagamaan. Pajak yang diwajibkan mulai dari pajak tanah, hasil hutang, sampai pelacuran, dan pertunjukan seni. Ada yang melaksanakan dengan cara yang sederhana, ada pula yang telah menggunakan sistem pungutan pajak secara sistematik dan terstruktur. Contohnya itu Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-3 sampai 12 Masehi, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai 15 Masehi, Kerajaan Aceh, Banten, dan kerajaan pesisir lainnya seperti Kerajaan Jepara, Gresik, Timor, Maluku, Ternate, dan Tidore. Semuanya telah menggunakan sistem perpajakan untuk melangsungkan kehidupan mereka. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu masa-masa Hindia Timur tahun 1600 hingga tahun 1800. Dengan menggunakan bendera maskapai dagang, mereka tiba di wilayah Hindia Timur mulanya untuk berdagang, bekerja sama dengan penguasa lokal, lalu memonopoli perdagangan, kemudian menguasai pelabuhan, kota, dan bahkan beberapa bagian wilayah kerajaan. Pada abad ke-17, VOC membangun dan mengurus kota Batavia, yang merupakan ibu kota imperium dagangnya di Asia Afrika, dengan pajak sehingga bisa sukses hingga ibu kota itu mendapat sebutan Ratu di Timur. Dari kota Batavia dapat dilihat bahwa VOC karena beban keuangan menjadi tanggungan bersama, sebagaimana terlihat dari berbagai peraturan pajak yang dikeluarkan untuk keperluan ini. VOC hidupnya sungguh sangat bergantung pada pajak. Kemudian masa Republik Indonesia dalam revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 hingga tahun 1950. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang keuangan dalam pasal 23 yang memuat 5 butir ketentuan, di mana butir kedua menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk dan di dalamnya antara lain terdapat pejabatan pajak. Susunan organisasi itu disusun dalam keadaan mendesak, karena tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali dan ingin berkuasa di Indonesia dengan membentuk Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. Pada tahun 1946, ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama, Kementerian Keuangan termasuk pejabatan pajak harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran kabinet hijrah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabatan pajak berkantor pusat di Magelang. Kemudian yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1950 hingga tahun 1966. Sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Untuk mengelola pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih kesulitan sehingga warisan kolonial masih digunakan. Perlahan, pemerintah membenahi berbagai aturan, diantaranya pada tahun 1957 mengganti pajak peralihan dengan nama pajak pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan ORD PPD 1944.
Jabatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. 2 tahun kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau IPEDA. Pemerintah mulai mendirikan kantor-kantor inspeksi keuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Sujono Brotohardjo. Pembentukan kantor-kantor ini adalah usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang. Baik, saya akan membahas mengenai masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1967 sampai dengan 1998. Awalnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak persorangan pada tahun 1927. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun, yaitu sampai dengan 31 Desember 1983 ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. Selanjutnya, terbitlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Peralihan ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semulanya bidang moneter ke dalam bidang perpajakan pada tahun 1983. Pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui pembaruan sistem perpajakan nasional atau yang dikenal dengan PSPN dengan mengundangkan 5 paket undang-undang perpajakan. Sistem perpajakan yang semulanya official assessment diubah menjadi self assessment. Sejak 1984, Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment system, yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Baik, selanjutnya itu adalah masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Nah, perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Sebuah pengadilan pajak dibentuk 2 tahun kemudian, yaitu sistem self-assessment ditekankan untuk peningkatan pendapatan. Target penerimaan negara dari perpajakan juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Insentif pajak juga diterapkan mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan fasilitas perpajakan. Serta intensifikasi perpajakan yang lebih sistem dan terstandar serta penegakan hukum. Mereka diberi kesempatan untuk merestrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Kebijakan sunset polisi berlanjut pada wacana pengampunan pajak atau tax amnesty yang menuai pro kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha. Pada pertengahan 2016 dimunculkanlah tax amnesty Jilid 2 yang ternyata menarik animo masyarakat luas untuk mengikutinya. Baik, mungkin itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.